Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva History Viva. Sahabat sejarah dimanapun kalian berada, saat ini kita sedang berada di bumi Pondok Pesantren Bustanul Ulum Lokorejo, Kecamatan Buger, Jember. Kali ini kita sedang berada di Pesarean Kiai Haji Abdullah Yakin, Kiai Sepuh Lokorejo. Dan pada kesempatan kali ini kita mengundang narasumber kita spesial dengan kakak siapa namanya? Ahmad Ubaidillah. Oh ya. Baik, narasumber kita kali ini yaitu Kak Ahmad Ubaidillah Khalil ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan mencari tahu siapa beliau Kiai Haji Abdullah Yakin. Oke, langsung saja kita mulai dari siapa sih Kiai Haji Abdullah Yakin itu? Kok beliau itu terkenal bukan hanya seorang kiai namun seorang pahlawan juga. Siapa sih beliau itu? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya siapakah beliau itu, siapakah sosok Kiai Haji Abdullah Yakin, beliau adalah manusia biasa seperti kita. Cuman bedanya beliau dalam perjalanan hidupnya selalu mengedepankan perjuangan, baik itu perjuangan syariat Islam, itu dibuktikan dengan dedikasinya beliau terhadap pesantren dan kemudian ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, dedikasinya terhadap perjuangan melawan penjajahan. Jadi makanya seperti yang jenengan bilang tadi, nama beliau menggema tidak hanya di kalangan Jember saja, tapi juga di daerah-daerah lain. Nah, beliau itu adalah putra dari seorang kiai bernama Kiai Abdul Karim dan Nyai Hamidati. Beliau merupakan putra pertama dari 5 bersaudara. Kalau ditanya kelahirannya beliau lahir di Madura. Tempatnya di Desa Bunder, Pademau, Pamekasan. Bunder, Pademau, Pamekasan. Terus untuk tahunnya, ini ada beberapa versi untuk tahun kelahiran beliau. Beliau punya piagam penghargaan pada saat beliau juga berjuang melawan penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Beliau punya di situ ada piagam penghargaan yang dituliskan tahun kelahiran beliau adalah 1906. Mohon maaf. 1906 ya. Terus untuk versi yang lain di KTP beliau ada tertulis beliau lahir 1912. Namun untuk penuturan asli beliau mengutip dauh langsung dari kiai sekarang, yakni Kiai Syamsul Arifin yang merupakan putra pertama beliau dan melanjutkan pondok pesantren yang beliau bina. Itu beliau lahir tahun 1911. Makanya kemudian tahun ini yang paling banyak diambil oleh mayoritas, dan kemudian setiap tahun ini diperingati haulnya beliau. Begitu. Terus beliau kenapa kok bisa perjuangannya kental sekali, mendarah daging, mengakar sampai beliau sangat antusias memperjuangkan Islam dan melawan penjajahan. Karena dari garis keturunan saja ada beberapa alasan. Yang pertama, garis keturunan saja beliau sudah merupakan keturunan pejuang. Dikutip dari silsilah beliau merupakan putra dari Kiai Abdullah Yakin bin Kiai Abdul Yakin bin Kiai Abdul Kitam Asgor bin Kiai Husin bin Kiai Isnad bin Kiai Arham bin Kiai Abdul Kitam Akbar bin Pangeran Notonegoro bin Raden Rajasa atau biasa akrab dipanggil Pangeran Loro II, kemudian bin Tumenggung Kanduruan, lalu bersambung ke Raden Fatah.
Raden Fatah yang dimaksud adalah Raden Fatah, pendiri kerajaan Demak. Kita tahu semua, sejarawan tahu bagaimana kiprah Raden Fatah Demak dalam perjuangan terbentuknya Pulau Jawa. Maksudnya Islam ya dari sudut pandang Islam. Jalur yang kedua, beliau itu memang sudah diramalkan sejak kecil bahwasanya beliau bakal menjadi orang besar. Itu dituturkan pada saat saya pernah sowan ke cucu beliau, Raden Abdullah Hanani. Beliau menuturkan bahwasanya uminda beliau, Kiai Abdullah Yakin, yakni Nyai Hamidati, pernah bermimpi. Yang mimpinya di situ beliau memiliki satu pohon yang besar. Kemudian pohon tadi bercabang-cabang, yang cabangnya itu 5 cabang. Cabang yang pertama itu sampai ranting-rantingnya, sampai daun-daunnya itu subur, sampai buah-buahnya itu ranum dan lain sebagainya, lebat. Buahnya lebat, daunnya lebat, buahnya ranum-ranum dan lain sebagainya. Kemudian cabang 1, 2 sampai 5 itu kering sampai ada beberapa ranting-ranting yang basah. Apa maksudnya? Ditafsiri oleh ahli mimpi sama halnya dengan mimpi dari Nabi Yusuf. Jadi dulu Nabi Yusuf pernah bermimpi, mungkin mimpinya bisa ditafsiri sama ya, cuman sedikit berbeda. Nah, mimpi dari Nyai Hamidati ini ditafsiri adalah cabang yang 5 tadi dianggap sebagai putra beliau, karena beliau memiliki 5 orang putra. Kemudian 1 cabang itu tumbuh subur sampai cabang-cabangnya sampai memiliki buah-buah yang ranum, itu beliau Kiai Abdullah Yakin. Maka tak heran sekarang beliau pasti dikenal di kalangan masyayikh, pasti dikenal di daerah-daerah tertentu yang memang beliau pernah singgah di sana. Beliau pernah berdakwah di sana. Beda cerita lagi dengan saudara-saudara yang lain. Kita tidak pernah menemukan pondok pesantren atau rekam jejak beliau-beliau, karena memang seperti yang diramalkan tadi, semua cabangnya kering selain 1 cabang yang tadi. Begitu. Nah, itu mungkin alasan-alasan selain alasan yang saya sebutkan di atas. Kemudian mungkin cukup untuk biografi beliau. Jadi beliau ini bukan asli Jember ya. Bukan asli orang sini, namun beliau lahir di Pulau Madura sana, tepatnya di Pamekasan. Iya. Karena beliau seorang pahlawan juga, bukan hanya seorang kiai. Bisa Kak Ubaidillah ceritakan terkait dulu semasa beliau berjuang? Kalau ditanya perjuangan beliau itu kalau kita bagi ke dalam fase, ada beberapa fase. Ada perjuangan diplomasi, ada perjuangan spiritual, dan kemudian ada perlawanan atau perjuangan fisik. Nah, di sini yang kami maksud adalah perlawanan mulai dari zaman Belanda, zaman Jepang, dan kemudian agresi militer Belanda sampai kita benar-benar merdeka secara de facto 1950. Jadi kita merdekanya 1945, tapi secara de jure orang-orang luar negara kita masih beberapa ada yang belum mengakui bahwasanya kita merdeka. Baru kemudian karena itu ada Belanda digoncengi oleh teman-temannya ke sini untuk niatan menjajah lagi kan. Nah, itu disebut gejolak agresi militer sampai 5 tahun. Tepatnya 1949. Loh, waktu itu beliau juga berjuang. Begitu. Nah, kita bahas satu persatu. Kalau masalah perjuangan diplomasi beliau, perlu kita tekankan sekali lagi bahwasanya beliau ini sebenarnya orang yang tidak suka akan organisasi. Maksudnya beliau tidak suka masuk di dalam struktural.
beliau menjadi ketua, beliau menjadi bagian ini, bagian itu dan segala macam. Beliau tidak kalau bahasa Maduranya tak kesokan. Karena apa? Beliau berkiblat atau manut kepada guruna, yakni gurunya Kiai Abdul Aziz Ali Wafa Tempurjo, pendiri Pondok Pesantren Al Wafa Tempurjo, pondok pesantren tertua yang ada di Tempurjo. Beliau Kiai Sepuh Tempurjo atau Kiai Abdul Aziz Ali Wafa itu memang tidak kesokan juga untuk masuk ke dalam struktural organisasi. Dulu waktu itu ada organisasi Nahdlatul Ulama, ada organisasi Muhammadiyah, ada organisasi ini itu segala macam, organisasi yang basisnya berjalan di arah keagamaan. Cuman beliau tidak masuk ke dalam struktural itu. Dan beliau sukanya berperan di balik layar. Kalau butuh apa-apa, bahkan sampai tempatnya pun bisa dijadikan lahan untuk perjuangan. Itu apa ya? Diamini atau dikiblat juga oleh Kiai Abdullah Yakin. Satu contoh saja, pada saat pendirian PCNU Kencong itu sebenarnya asal muasalnya di sini. Jadi rapat pertama kalinya itu memang di Bumi Bustanul Ulum dan bahkan wacananya mau dibentuk di sini. Cuman beliau karena memang kalau misalkan dibentuk di sini otomatis beliau harus jadi ketua, minimal jadi tokoh lah. Nah, itu beliau yang tidak kesokan. Makanya kemudian beliau meminta temannya Ki Jauhari Jawawi, Pondok Pesantren As-Sunniyah Kencong, untuk kemudian beliau serahkan pendirian PCNU Kencong ke temannya. Itu satu. Kemudian yang selanjutnya pada masa perjuangan Pondok Pesantren Bustanul Ulum dijadikan sebagai tempat peristirahatan atau markasnya Laskar Hizbullah. Jadi di sini dulu banyak sekali pondok-pondok yang dibangun dari bambu. Itu biasanya di samping sebagai tempat tidurnya santri, juga sebagai tempat peristirahatan para pahlawan atau laskar Hizbullah. Itu contoh. Tapi kita tidak pernah melihat di buku catatan manapun, di literasi manapun mengatakan bahwasanya Kiai Abdullah Yakin sebagai ketua ini, ketua itu dan segala macam. Karena ya itu tadi alasannya, beliau lebih suka berperan sebagai orang yang ada di balik layar. Gitu. Kembali ke pembahasan untuk masalah perjuangan. Tadi kita bagi ke dalam perjuangan tiga perjuangan. Fase perjuangan diplomasi. Apa maksudnya perjuangan diplomasi? Perjuangan beliau adalah lobbying. Beliau biasanya orang yang melobi penjajah. Suatu ketika pada saat zaman pendudukan Belanda, di mana kalau Belanda memimpin pasti kepala desa atau orang-orang di situ, tokoh-tokoh di sekitar dia itu memang dipegang. Kasarnya kalau bahasa Maduranya itu kebayi mata-mata. Jadi satu desa kepala desanya dipegang dulu. Kepala kabupatennya atau bupati dipegang dulu. Begitu seterusnya. Nah, di desa Malokorjo ini pada saat itu kepala desanya disebut mata-mata. Jadi suasana Meloko itu tidak tentram. Padang rakyat membawa senjata aja sedikit langsung dibunuh, tembak mati, begitu seterusnya. Akhirnya rakyat itu tidak tenang lah kasarnya. Nah, suatu ketika ini di beberapa versi ya, suatu ketika kepala desa yang tadi yang ternyata merupakan antek-antek Belanda atau mata-mata Belanda itu dibunuh, entah itu siapa pelakunya. Nah, disinyalir menurut beberapa orang itu dibunuh oleh orang-orang rakyat Malokorjo yang resah terhadap kepemimpinan beliau. Cuman beberapa literasi yang lain mengatakan si kepala desa tadi dibunuh oleh pendudukan Belanda sendiri, tentara Belanda sendiri karena membangkang dan lain semacamnya. Nah, itu ada beberapa literasi.
ada beberapa versi. Yang jelas pada waktu itu Molokorejo mengalami kekosongan kepemimpinan, tidak ada kepala desanya. Sehingga kemudian para tentara Belanda datang ke Molokorejo menuntut segera mungkin untuk mengangkat kepala desa baru. Mengangkat kepala desa baru dan harus patuh terhadap apa yang sudah diatur oleh Belanda. Nah itu yang dalam tanda kutip masyarakat Molokorejo tidak mau. Akhirnya banyak yang siapa beun, akhirnya saling dorong dan lain sebagainya. Khawatirnya sebagian orang kejadian seperti kepala desa yang tadi yang sebelumnya. Akhirnya banyak yang tidak mau. Akhirnya kemudian mayoritas orang Molokorejo sowan kepada Kiai Sepuh, Kiai Abdullah Yakin. Sowan bagaimana minta solusi. Akhirnya kemudian dari sowan tadi Kiai Sepuh punya inisiatif untuk mendatangi sendiri markas tentara Belanda yang ada di Kencong. Jadi beliau berkunjung ke markas Belanda, kemudian beliau berdiplomasi. Di situ beliau melakukan lobby bagaimana nasib dari desa Molokorejo. Kurang begitu jelas isi diplomasinya karena memang tidak ditulis atau tidak banyak orang yang tahu. Pada intinya beliau dari situ kemudian menjadi kepala desa. Nah ini berbanding terbalik dengan prinsip beliau yang beliau tidak suka untuk masuk ke dalam struktural, apalagi kepala desa atau jenjang-jenjang yang lain. Begitu. Akhirnya ada timbul pertanyaan, kenapa kok bisa beliau masuk menjadi kepala desa? Yaitu. Nah, usut punya usut ketika kemudian ditelusuri ternyata isi dari perjanjian tadi kurang lebihnya beliau bisa meredam amarah rakyat yang sudah kehilangan kepala desa yang sebelumnya, dan beliau bisa menjebatani apa-apa yang diinginkan oleh tentara Belanda atau pendudukan Belanda terhadap tanah Molokorejo. Nah, isi diplomasinya beliau bagus. Jadi kenapa kok bisa kemudian Molokorejo aman, terus rakyat tidak jadi dibombardir karena janjinya Belanda kalau memang tidak nemu atau tidak menemukan pengganti kepala desa maka seluruh Molokorejo akan diratakan. Begitu isi ancamannya. Nah maka sampai saat ini beliau oleh orang-orang Molokorejo dipertokohkan dan namanya diagung-agungkan karena dedikasinya. Itu untuk perlawanan diplomasi. Banyak sekali perlawanan diplomasi yang beliau lakukan seperti contoh yang di atas, cuman kalau kita bahas di sini mungkin terlalu banyak. Saya kasih contoh satu aja. Kemudian memang kalau misalkan nanti dirasa kurang bisa ditambah. Kemudian untuk perlawanan spiritual. Apa yang dimaksud perlawanan spiritual? Perlawanan batin. Memakai cara-cara yang tidak kasat mata, kasarnya begitu. Kalau dalam bahasa kerennya itu magis. Jadi pernah suatu ketika dari maklumat yang didauhkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari pada saat resolusi jihad terjadi karena ada agresi militer Belanda. Jadi pada waktu itu kemudian Hasyim Asy'ari mengeluarkan 3 fatwa yang salah satu diantaranya adalah jihad fisabilillah bagi orang yang ulama umat Islam yang radius 80 km ada di daerah tempat perlawanan, yakni Surabaya, Sidoarjo dan sekitar. Jadi termasuk di sini di Jember itu masuk hitungan 80 tadi. Nah, makanya kemudian beliau mengirimkan bala tentara dari sini untuk kemudian dikirimkan ke Sidoarjo dan Surabaya. Lah, perlawanan spiritual yang dilakukan beliau adalah suatu ketika pada saat mau diberangkatkan beberapa truk tentara dari sini itu campuran sudah dari tentara Jepang dulu, Seinendan, Seibodan dan lain sebagainya. Terus kemudian ada murni rakyat, ada murni santri, ada
santri yang sudah masuk di dalam Laskar Hizbullah, Batalion Longgolawe dan lain sebagainya, macam-macam. Jadi di situ yang dikirim tidak hanya kalangan tentara, tapi juga santri dan orang biasa. Maka ada yang megang senjata, ada yang tidak. Ada yang senjatanya pakai senjata tradisional, ada yang tidak. Ada yang pakai sudah pakai senjata api, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Nah, pernah suatu ketika mau diberangkatkan, para tentara itu dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, dilihat-lihat kok ternyata ada mayoritas santri yang ikut dan tidak membawa apapun. Ditanya satu santri, tanya, kamu takut apa tidak? Takut. Tanya lagi ke santri yang nomor 2, ditanya lagi, kamu takut apa tidak? Takut. Akhirnya mayoritas santri yang ikut itu takut sebenarnya berperang. Nah, kenapa kok mau? Karena itu ultimatum atau fatwanya Kiai Hasyim Asy'ari bahwasanya jihad fisabilillah, resolusi jihad. Kalau meninggal mati syahid. Nah, itu yang mereka semangati. Isinya sebenarnya takut. Nah, kemudian peran spiritual beliau adalah beliau kemudian memberikan air dan memberikan jimat, sebuah batu, 3 buah batu, mungkin ada literasi yang mengatakan 3, ada yang 2, ada yang 1. Intinya ada batu dan air untuk kemudian diminum, dan batunya dibuat sekep kalau kata Matur. Apa ya bahasa Indonesianya itu? Kurang lebihnya jimat, azimat. Nah, itu. Kemudian gara-gara azimat batu dan air minum yang dikasih bacaan-bacaan oleh Kiai Sepuh tadi, seketika mayoritas santri yang takut tadi kemudian menjadi semangat. Mau masuk mobil, yang tadi gak bawa apa-apa kemudian bawa semua. Ada yang mengambil parang, ada yang mengambil palu. Pokok pedang betuh, kalak betuh, pedang apapun yang ada di sampingnya yang bisa dibuat menjadi senjata diambil. Saking mungkin berpengaruhnya, dan kemudian ada nilai kepercayaan antara santri terhadap kiai di situ. Engkau ebrin azimat. Saya sudah diberikan semacam bacaan-bacaan oleh guru saya. Saya yakin mungkin peluru tidak akan mempan. Mungkin mungkin prinsipnya mereka, kepercayaan mereka terlalu tangguh untuk dikalahkan oleh senjata api. Itu satu contoh perlawanan spiritual. Kemudian perlawanan fisiknya beliau bagaimana? Dari perlawanan beliau mendapatkan piagam penghargaan. Yang pertama, piagam penghargaan dari Menteri Pertahanan waktu itu, Muhammad Natsir. Nah, beliau dengan Muhammad Natsir itu raket, teman. Sampai beberapa kali Muhammad Natsir itu, kabinet Muhammad Natsir ya, kalau jenengan searching silahkan dilihat kabinet keberapa Muhammad Natsir. Nah, itu pada saat beliau menjadi kabinet, itu sering ke Bumi Molokorejo. Nah, waktu itu beliau memberikan semacam piagam penghargaan karena dedikasinya beliau terhadap melawan penjajah. Yang kedua, piagam penghargaan yang didapat dari Keresidenan Besuki dan Bali. Jadi ada departemen yang ada di Besuki dan Bali mengeluarkan, kayaknya sejawa Madura. Saya kurang lupa juga ya. Intinya ada 2 piagam penghargaan, yang pertama dari regional, yang kemudian yang selanjutnya itu dari nasional. Yang sama-sama juga nama jelasnya beliau tertera, Kiai Haji Abdullah Yakin. Nah, beliau akrabnya dulu disapa Abdullah. Jadi nama terakhirnya ditulis Abdullah Y biasanya Abdullah Y karena Kiai Abdullah kalau zaman dahulu beliau akrab disana. Itu. Kalau fisiknya bagaimana secara kita ceritakan kronologisnya itu mungkin panjang. Yang pertama di Kalimalang itu memang begini. Dulu itu tempatnya penjajahan itu memang dibagi di dalam 2 wilayah. Kalimalang itu termasuk perbatasan. Ke baratnya Kalimalang sampai ke Kencong itu markasnya tentara Belanda atau tentara
pendudukan. Jepang juga pernah pakai dan lain sebagainya. Terus kemudian ke timur sampai ke sini itu daerah-daerahnya militansi atau laskar-laskar Hizbullah atau laskar berjuang. Nah, suatu ketika di Kalimalang itu ada sungai besar yang menghubungkan dua daerah. Kalau sampean pernah ke sana mungkin tahu. Itu kalau kita lewati secara logika tanpa jembatan mungkin panjang, ya kan? Lebar. Sungainya itu lebar. Nah, karena zaman dahulu itu buaya, terus kemudian ular, kemudian hewan-hewan buas di situ masih ada. Nah, beliau pernah dibarengi teman-teman yang lain, laskar-laskar Hizbullah. Itu pernah menyerang tempat-tempat markas-markas tentara Belanda yang ada di sana. Jadi beliau kalau menyerang itu malam hari. Karena kalau malam hari Belanda atau tentara-tentara penjajah itu biasanya ruang untuk berfoya-foya. Biasanya pesta ini itu segala macam. Jadi ada waktu-waktu tertentu untuk mereka itu tidak siap untuk berperang. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh tentara kita untuk kemudian menyerang pangkalan-pangkalan atau tempat-tempat penjajah. Nah, pada saat malam hari mereka tidak melewati jembatan tapi menyeberangi sungai. Banyak sekali buaya-buaya dan lain sebagainya. Tapi karena karomah-karomah para kiai termasuk Kiai Abdullah Yakin, mereka melintasi sungai seperti tanpa apa-apa. Buaya-buaya yang sebelumnya tadi galak ya, mau menerjang, seketika diam. Nah, mereka melewati sungai tanpa masalah. Kemudian kronologis perangnya bagaimana ya? Ya kita gambarkan aja sendiri bagaimana kalau orang berperang seperti itu ya. Satu. Terus kemudian yang selanjutnya, saking berbahayanya beliau bagi penjajah, saking berbahayanya beliau dari penjajah, beliau pernah dipenjara di dua tempat berbeda selama kurang lebih 11 bulan, hampir 1 tahun. Nah, kenapa kok beliau dipenjara? Apakah pertanyaannya di sini? Apakah beliau pernah melakukan kesalahan? Apakah beliau pernah melakukan hal-hal yang mengakibatkan penjajah itu murka? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Alasannya karena apa? Karena beliau dirasa berbahaya. Jadi orang-orang pada waktu itu yang dirasa berbahaya mereka ambil dulu. Jadi tak heran banyak sekali tokoh kiai yang dipenjara. Kalau pernah lihat filmnya Sang Kiai itu menceritakan kisahnya Syekh Hasyim Asy'ari ya. Itu kan juga dipenjara tanpa tahu kesalahannya beliau apa. Ada kesalahan besar beliau bagi sudut pandang penjajah. Beliau orang berbahaya. Beliau bisa memobilisasi massa. Beliau bisa membawa banyak pengikut. Kalau misalkan pengikut beliau berontak, beliau bilang serang, maka kemudian santri-santrinya juga ikut berperang. Nah, itu berbahayanya beliau. Makanya diambil dulu, dipenjara, ditahan dulu agar membungkam para santri, membungkam para pengikut-pengikut mereka. Sama halnya dengan Kiai Abdullah Yakin. Banyak sekali kiai-kiai di Jember itu juga dibungkam, ditahan. Ada Kiai Ahmad Siddiq. Terus di Sidoarjo, di Situbondo ada Kiai As'ad Syamsul Arifin juga satu perjuangan juga. Terus di sini Kiai Abdullah Yakin. Kiai Abdullah Yakin di penjara yang pertama kali di Kencong. Di Kencong itu kalau kita lihat sekarang di timurnya Pasar Baru Kencong itu ada bangunan kuno yang sekarang dijuluki PTP Gunung Sari. Sekarang dipakai untuk pembuangan limbah dari produksi tebu di pabrik Semboro. Jadi limbahnya dibuang di situ. Ya. Nah, itu dulu pada waktu pendudukan Belanda itu bangunan Belanda. Itu bangunan Belanda. Pada waktu pendudukan Belanda itu dibuat sebagai pabrik industri. Bisa tebu, bisa teh, macam-macam. Terus kemudian ketika Belanda sudah pergi dari Indonesia, diteruskan oleh Jepang. Oleh Jepang dibuat sebagai tempat pangkalan militer. Jadi latihan-latihan
militer dan lain sebagainya di situ. Indonesia merdeka oleh pejuang dijadikan tempat pusat tentara Indonesia. Agresi militer direbut kembali, dikuasai oleh Belanda, dijadikan tempat penahanan. Makanya kemudian beliau ditahan di sana. Kalau jenengan teman-teman pernah ke daerah Kencong, silahkan dilihat kanan jalan sebelum Pasar Baru, itu ada bangunan-bangunan tinggi menjulang yang sekarang sudah tidak terpakai lagi, dijadikan tempat pembuangan limbah. Itu dulu merupakan tempat penahanannya Ki Sepuh. Kenapa beliau ditahan? Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan, karena beliau berbahaya bagi sudut pandang orang-orang atau pendudukan Belanda. Ada cerita unik pada saat penahanan beliau. Ini membuktikan bahwasanya beliau seorang kiai yang memiliki karisma, seorang kiai yang memiliki karomah. Dikisahkan pada saat beliau ditahan di Kencong, ada anjing penjaga yang memang sangat sangat galak, mencan maturana galak. Kalau bahasa Indonesianya apa? Buas yang suka menerjang, yang begitu. Jadi memang ada anjing penjaga tahanan atau penjara itu yang memang sangat buas. Ketika kemudian ada apa-apa langsung menerjang dan lain sebagainya, begitu. Lah itu suatu ketika beliau dimasukkan ke dalam sel dan sengaja oleh pendudukan penjajah itu dimasukkan beberapa ekor anjing yang galak-galak satu sel. Memang sengaja dimasukkan. Lah, herannya karomahnya beliau luar biasa. Yang semula anjing tadi dari luar sudah menggonggong sangat kencang, kemudian masuk ke dalam sel, seketika mereka lunak. Hanya muter-muter mengelilingi Kiai Sepuh. Kemudian seketika duduk, kemudian berdiri lagi, muter lagi. Sejengkal tidak sampai ke beliau. Jadi anjing-anjing tadi hanya muter-muter saja. Kemudian setelah dikeluarkan, gonggong lagi sangat keras. Dimasukkan lagi ke dalam set, muter lagi seperti anjing pemalu. Begitu seterusnya. Nah itu menggunakan karomahnya beliau. Terus kemudian gara-gara alumni, terus wali santri dan banyak sekali pengikutnya tahu bahwasanya beliau di penjara di Kencong, seketika banyak didatangi masa ada yang mau silaturahim, ada yang mau sowan, ada yang mau ngaji, macam-macam kepentingan beliau. Ada yang minta doa, begitulah. Akhirnya sampai tahanan di Kencong itu sampai melimpah ruah dari masanya Kiai Sepuh, akhirnya dipindah. Selama 3 bulan beliau di penjara di sana, kemudian dipindah di Sidoarjo. Nah, di Sidoarjo juga ada cerita unik. Beliau di sana morok. Bahasa kasarnya itu bahasa Indonesianya apa morok? Ngajar beberapa kitab. Maka tak heran kemudian narapidana itu mengaji ke beliau. Dan bahkan karena beliau kedengaran morok, didengar oleh masyarakat luas ngajar di dalam penjara, maka banyak kemudian warga sekitar penjara yang ikut ngaji. Nah, pada saat pengajian beliau itu sampai keluar, sampai disediakan mic, sampai disediakan speaker pengeras suara, saking banyaknya jamaah yang mau mengaji. Dan disinyalir juga putra dari Kiai Wahid Hasyim ada yang mengaji di beliau. Saya kurang lupa saya namanya siapa. Yang jelas putra dari Wahid Hasyim. Putra dari Wahid Hasyim. Mungkin kakak atau bagaimana ya, kurang paham hubungannya dengan Gus Dur atau Kiai Abdurrahman Wahid, presiden keempat kita. Itu kurang paham bagaimana jelasnya. Yang jelas di beberapa redaksi mengatakan bahwasanya Kiai Sepuh juga morok atau mengajar salah satu putranya Kiai Wahid Hasyim. Nah, kejadian lucu juga, lucu sekaligus membuat kita takjub sebagai seorang santri. Karomah beliau di sini juga diperlihatkan. Suatu ketika mungkin para penjaga sudah sangat kelelahan ya menghadapi jamaahnya yang sudah kebanyakan.
Akhirnya gerbang dikunci. Baik. Niatannya biar jamaahnya tidak datang untuk ke beliau untuk ngaji. Pada saat mau ditutup gerbangnya, seketika gerbangnya tidak bisa dibuka, tidak bisa ditutup, tidak bisa dibuka. Akhirnya gerbangnya tiba-tiba rusak. Macet seketika, nggak bisa dimundurkan, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dibuka, nggak bisa ditutup. Akhirnya macet, rusak. Nah itu karomahnya beliau yang luar biasa. Itu beberapa perjuangan. Kalau ditanya perjuangan physically ya, perjuangan yang yang menunjukkan bahwasanya beliau menjadi garda terdepan melawan penjajahan Belanda. Itu saya tidak pernah menemukan literasi yang seperti itu. Jadi beliau seperti yang saya katakan tadi, beliau bukan tipikal orang yang memimpin di depan, memimpin penjajahan, memimpin perlawanan secara fisik langsung dan lain sebagainya, enggak. Tapi dikatakan bahwasanya beliau juga pernah datang juga atau ikut serta juga di dalam perlawanan agresi Belanda di Sidoarjo. Beliau melawan tentara Belanda di Kalimalang juga pernah begitu. Kalau dikatakan beliau menjadi komando terus kemudian berperang di garda terdepan, itu mungkin saya yang kurang literasinya atau bagaimana, atau memang tidak pernah sama sekali, itu saya kurang begitu. Jadi perlawanan spiritual, diplomasi dan fisik. Baik, sangat menarik sekali dan sudah banyak ilmu yang kita dapat pada kesempatan kali ini. Untuk penutup, coba Kak Ubaidillah rangkum bagaimana beliau, tentunya apa-apa yang patut kita teladani dari beliau. Sederhana saja, dari Kiai Haji Abdul Wahid Yakin. Kalau ditanya apa yang bisa kita ambil pelajaran atau hikmah dari beliau, itu sebenarnya sangat banyak. Kompleksitas kalau kita pengen menjadi seorang yang baik, seorang yang berguna, tidak hanya bagi nusa dan bangsa juga agama, tapi juga bagi orang lain dan lain sebagainya, itu ada di Kiai Abdullah Yakin. Kalau saya pribadi mengatakan begitu. Cuman poin-poin yang bisa diambil, yang pertama dari segi keistiqomahan beliau. Beliau istiqomah sekali mengajar, istiqomah mendidik para santri, istiqomah mendidik putra-putrinya dan pengikutnya. Saya contohkan bagaimana istiqomah beliau ketika mengajar. Misalkan beliau dalam satu hari itu mengajar 5 kali pertemuan. Terus 1 kali pertemuan beliau ada undangan atau halangan-halangan yang memungkinkan untuk pengajian itu tidak berlangsung. Nah, beliau selalu mengkodok atau mengganti di waktu-waktu yang lain. Jadi tetap haknya santri mendapatkan 5 kali jam pelajaran dari beliau, itu tetap. Entah itu ditaruh di setelah beliau melakukan kesibukan beliau, atau di awal, atau bagaimana, selalu beliau mengganti. Istilahnya dikodok, bisa di awal, bisa di akhir. Itu selalu begitu. Jadi kalau misalkan 3 kali beliau berhalangan hadir di majelis pembelajaran, beliau tetap mengganti 3. Jadi haknya para santri itu tetap terlaksana. 1. Yang kemudian istiqomahnya beliau mendidik para santri. Beliau mendidik, selalu beliau mendidik meskipun kalimatnya sama. Pernah suatu ketika diceritakan oleh kebulahnya, itu kebulah beliau itu kebetulan ayah dari kebulah yang sekarang. Nah, kebulah yang sekarang namanya Holil, kemudian ayahnya adalah Asy'ari, yang kebetulan Holil juga ngebulah ke Kiai putranya, Kiai Syamsul Arifin. Itu menurut penuturan ayahnya itu yang merupakan kebulahnya atau khodimnya Kiai Sepuh. Kiai Sepuh itu tidak bosan-bosan mendidik santri, meskipun kalimatnya itu tetap
meskipun secara logika para santri itu sudah hafal gitu. Hampir setiap hari beliau mengutarakan kalimat yang sama. Nah, ternyata apa yang bisa kita pelajari di situ? Mungkin kalau kita pribadi secara sepihak, wah, kok bisa? Kemarin sudah dawuh kayak gini, sekarang kok dawuh lagi. Besoknya juga begitu, dawuh yang sama. Besoknya lagi terus begitu. Nah, ternyata ketika hikmah yang kita bisa ambil apa dari situ? Itu bisa menanam ingatan para santri, itu bisa mendarah daging sampai ke hati. Oh iya, dabun kiai tak oleh ini itu, dabun kiai ini itu segala macam. Itu istiqomah. Yang kemudian yang kedua, kalau beliau mengajarkan itu selalu beliau melakukannya dulu. Jadi beliau tidak pernah mengajar sesuatu hal atau perkara yang belum pernah beliau lakukan. Suatu contoh ketika beliau mau makon atau menyuruh hodimnya atau kebulahnya, makon santri untuk membersihkan ladang. Ada sebuah kebun di belakangnya dalam di pekarangan ya istilahnya, itu kotor. Beliau menyuruh santri untuk nyapu. Nah, beliau mempraktekkan sendiri bagaimana cara nyapu yang benar. Sampai tak terasa beliau menyapu hampir separuh dari pekerjaan. Saking nikmatnya beliau mengajari. Ada dong. Sampai tidak terasa hampir separuh beliau lakukan sendiri. Itu. Banyak sekali contoh-contohnya, seperti misalkan mengganti lampu pondok santri yang rusak, itu beliau selalu lakukan sendiri. Dari itu cara. Nah, kemudian yang lain menyuruh. Terus kemudian membersihkan dan segala macamnya, itu pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh santri, itu dikerjakan beliau sendiri. Apa-apa yang seharusnya beliau tidak lakukan, beliau lakukan sendiri. Saking beliau niatnya untuk mengajar dulu, saya harus tahu. Gimana nih bahasanya? Kalau saya makon, kalau saya merintah, saya harus mengerjakannya dulu, begitu. Itu. Kemudian yang selanjutnya mungkin pengabdian. Ini yang paling mendarah daging, pengabdian. Pengabdiannya beliau itu luar biasa. Bagi guru-guru beliau, bagi agama beliau, luar biasa. Beliau mondok pertama kali di Sumber Anyar, Madura. Beliau melakukan pengabdian. Selain kewajibannya sebagai seorang santri, yakni belajar. Pengabdian. Apa yang beliau lakukan? Ngepel, nyuci, terus kemudian pekerjaan-pekerjaan rumah yang yang biasa lakukan oleh santri kebulah, itu beliau lakukan. Saking untuk menghormati guru, agar guru tidak agar guru itu meringankan pekerjaan guru, begitu. Terus ketika beliau pindah mondok di Banyuanyar, beliau tetap melakukan pengabdian seperti itu. Beliau mondok di Tempurjo, tetap beliau melakukan hal-hal yang seperti itu. Sampai beliau mendirikan pondok sendiri di Jember, beliau tetap melakukan hal yang seperti itu. Tetap beliau pengabdian. Sampai di Melokorjo ini, kalau boleh dikatakan, ideologi pondok pesantren adalah mondok niat ngabdi. Dalam bahasa Indonesianya adalah mondok itu niat ngabdi. Ngabdi yang dimaksud adalah majemuk, luas. Artinya kalau redaksinya mondok niat ngabdi, artinya nyediaaki abe setajinah konpakona kuruh yang dimaksud adalah sholat berjamaah, mengaji, sekolah, dan menyediakan segala keperluan atau apa-apa yang menjadi kebungaan guru. Itu maknanya luas itu kalau kita bedah. Itu begitu. Jadi pengabdian memang beliau sangat-sangat dikedepankan. Baik pengabdi secara dohir terhadap para guru, para keluarga dan segala macam, batinan terhadap agama. Begitu. Itu mungkin yang menjadi suri tauladan kita kepada beliau, sampai beliau bisa kita ambil hikmahnya ya. Baik sahabat sejarah semuanya, sudah banyak cerita yang kita dengar dari Kak Ubaidillah Khalil. Semoga kita semua bisa meneladani
beliau Kiai Haji Abdullah Yakin, Kiai Sepuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum Lokorejo. Semoga kita semua memperoleh barokah dari beliau dan diakui sebagai santri beliau. Baik, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga pertemuan kali ini bermanfaat bagi sahabat sejarah semua. Viva History, Viva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.